Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai 46. Nanti kita akan baca ayat yang kemudian karena agak panjang. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar dua peristiwa penting di Taman Getsemani yang sangat kontras. Yesus versus Yudas Iskariot. Dan semua itu terjadi di tempat yang sama tetapi sangat kontras di dalam realitanya. Ayat 38 Alkitab mencatat, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di Taman Getsemani Yesus berdoa 3 kali. Dia mengajak murid-muridnya. Di antara murid-muridnya saya perkirakan Bapak Ibu yang hadir itu 11. Karena Yudas tidak ada lagi di situ. Dan dari antara 11 itu, Yesus mengajak 3 yang sangat dekat dengan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mengajak mereka bukan untuk nongkrong, bukan untuk begadang di malam hari, tetapi untuk bersama-sama berdoa dengan Yesus. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 Bapak Ibu, Yesus itu bukan hanya sekedar berdoa, tapi doa yang begitu luar biasa karena kita lihat di sini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ternyata secara kesehatan ada satu kondisi dalam kehidupan manusia ketika ada satu ketakutan yang begitu kuat, ketika ada satu tekanan yang begitu hebat, sampai-sampai keringat kita itu bisa mengeluarkan bercampur dengan darah. Dalam ilmu kesehatan itu disebut namanya hematohidrosis. Ini merupakan kondisi di mana seseorang dapat berkeringat darah. Kondisi ini bisa dipicu oleh stres berat, tekanan emosional, atau kelelahan yang ekstrim. Kita mungkin bertanya, kenapa Yesus takut? Sejatinya Yesus tidak takut mati. Tetapi tahukah Bapak Ibu ketika dia disalib dia mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah ketakutan terbesar dari Yesus. Yesus rela mengorbankan hidupnya demi melakukan kehendak Allah. Kalau kita lihat doa yang disebutkan Yesus itu 3 kali. Tuhan, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi ujungnya Alkitab mencatat apa? Yesus berkata apa? Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus mengutamakan kepentingan Bapa di surga, yaitu keselamatan. Kehendak Tuhan versus keinginan diri sendiri. Pergumulan hidup kita adalah bagaimana kita belajar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesus sampai kepada klimaks kehidupannya dan dia mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu, hari ini kita juga berbicara tentang doa. Di Taman Getsemani ini Yesus sedang mengajarkan tentang berdoa. Yesus mengajarkan kita di masa-masa tersulit dalam kehidupannya, dia datang kepada Tuhan di Taman Getsemani dengan kesunyian malam untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doanya. Doa itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, prinsip pertama kalau kita lihat firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan kita satu keteladanan yang sangat penting, berdoa. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, biar yang pertama kita lakukan adalah berdoa datang kepada Tuhan. Jangan jadikan doa jadi alternatif terakhir ketika sudah tidak ada lagi yang mampu menolong kita. Berdoa menaklukkan ketakutan dan keinginan kita. Ketika kita lemah, takut, tertekan, mari kita berdoa. Karena berdoa adalah bentuk kerendahan hati bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan kita jadikan Tuhan prioritas pertama yang kita cari dalam kehidupan ini. Doa yang benar adalah jadilah seperti yang kau kehendaki. Doa bukan memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita. Doa bukan sekedar daftar permohonan kita. Bukan sekedar mengklaim janji Tuhan. Tapi doa menundukkan keinginan kita kepada kehendak Tuhan.
Doa mendekatkan kita kepada kehendak Tuhan. Maukah kita berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi lewat penyakitku, lewat masalahku. Inilah tingkatan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus punya keinginan kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi dia sampai kepada satu pemahaman yang radikal. Tapi jangan kehendakku Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Betapa banyak orang kecewa dengan Tuhan karena doanya enggak dijawab Tuhan. Betapa banyak orang kecewa dengan Tuhan karena penyakitnya tidak disembuhkan Tuhan. Karena dia punya pemahaman yang salah tentang doa. Kalau kita baca saksi iman di pasal 11 di kitab Ibrani. Ada yang dipancung. Apakah mereka kurang berdoa? Tidak. Ada yang tidak mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Tetapi mereka mampu mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ini doa yang luar biasa. Teladan dari Yesus kita belajar hari ini. Momentum Prapaskah ini kita diingatkan bagaimana kita memiliki kualitas doa yang harus naik kelas dalam kehidupan kita. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Murid-murid tertidur. Ini satu realita juga terkadang dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Tidak semua orang mau bersama-sama kita dalam penderitaan kita. Kalau dalam kesenangan banyak orang yang mau. Dia ngajak murid-muridnya berbagi beban. Dia mengajak murid-muridnya karena dia tahu ketakutan yang begitu luar biasa. Dia mengalami satu doa yang begitu kusuk. Dia dikatakan hampir mati rasanya. Tetapi murid-muridnya pun tidak bisa diandalkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan heran. Kalau ada orang-orang yang kita pikir bisa menolong kita, enggak menolong kita, jangan heran. Yesus saja murid-muridnya diajak berdoa, modom. Berjaga-jagalah, berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Yesus menegur murid-muridnya dikatakan, hei berjaga-jagalah dan berdoalah. Rohmu itu penurut, tapi engkau punya daging yang lemah. Yesus mengingatkan, roh memang penurut tapi daging lemah, makanya berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Bahasa lain mengatakan gini, supaya ketika engkau mengalami pencobaan, engkau tidak jatuh, engkau tidak menyerah, tapi engkau bisa bangkit. Karena kita nggak bisa menghindari pencobaan, kita nggak bisa menghindari pergumulan, tetapi bagaimana kita bisa menang dari pergumulan itu, berbicara tentang bagaimana kita berjaga-jaga dan berdoa. Yesus sedang mengingatkan kepada mereka, karena dalam tubuh kita ini ada roh, ada daging yang saling bertentangan, yang bergumul, yang mana yang akan menang tergantung bagaimana kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yang kontras. Kalau kita baca dalam Matius yang ke-26 ayat 47, ya, satu murid yang tidak bersama-sama dengan mereka sedang bersekongkol, sedang melaksanakan satu rencana pengkhianatan dan akan dimulai ketika ada namanya ciuman. Dalam pengertian dia mencium, tetapi ternyata ciumannya adalah ciuman pengkhianatan. Si pengkhianat sudah memberitahukan kepada mereka tanda ini. Orang yang saya cium itulah orangnya, tangkaplah dia. Begitu sampai di tempat itu, Yudas langsung pergi kepada Yesus dan berkata, salam Pak Guru. Lalu ia mencium Yesus. Dari kisah ini kita belajar Bapak Ibu, ternyata tidak selalu keramahan, kemesraan itu benar adanya. Mungkin ada motivasi di dalamnya, ciuman pengkhianatan Yudas. Lalu seorang dari ke-12 murid yang bernama Yudas Iskariot, nanti bisa dibaca dalam Matius 26, 14-15, coba lihat. Bernama Yudas Iskariot pergi kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, apakah yang akan kalian berikan kepadaku kalau aku menyerahkan Yesus kepadamu? Maka mereka menghitung 30 uang perak lalu memberikan uang itu kepadanya. Mulai dari waktu itu Yesus mencari kesempatan yang baik untuk mengkhianati Yesus. Dan peristiwa pengkhianatan itu terjadi di Taman Getsemani. Jadi di Taman Getsemani peristiwa Yesus menaklukkan keinginannya kepada kehendak Allah. Dan di taman yang sama juga ada seorang yang mengorbankan Yesus demi uang. Jadi jangan heran Bapak Ibu. Di tempat yang sama orang bisa mengenal Tuhan. Tapi di tempat yang sama juga orang bisa mengkhianati Tuhan.
Jadi kita jangan heran, wah di Taman Getsemani kan taman yang kudus, taman yang indah. Sama juga di gereja kan tempat yang indah. Mulai dari hari Yudas mencari kesempatan yang baik untuk mengkhianati Yesus. Mari kita sepakat bersama-sama, yuk kita baca ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Kristus daripada kehilangan Kristus karena sesuatu. Mau melakukan ini Bapak Ibu, ini gak gampang loh. Yesus kehilangan dirinya untuk keselamatan manusia, tetapi Yudas dia rela kehilangan Yesus untuk yang namanya uang. Yudas secara fisik dekat dengan Tuhan, bahkan dia dipercayakan sebagai bendahara loh Bapak Ibu. Yudas lebih memilih uang daripada Yesus. Uang adalah akar kejahatan. Dia mencari Tuhan dengan maksud lain, lebih memilih dunia daripada Tuhan. Kita korbankan Yesus demi pekerjaan, jodoh, hobi, ego, sakit hati kita dan lain-lain. Berapa banyak orang korbankan Yesus karena pekerjaannya. Berapa banyak orang korbankan Yesus karena jodohnya. Dia beralih imannya hanya karena jodoh. Jangan kita kehilangan Kristus karena jodoh. Anak-anak muda, berapa banyak anak muda di sini? Kalau engkau sudah bergaul mungkin dengan orang yang tidak seiman dengan engkau, jangan sampai engkau kehilangan Yesus karena itu. Biar engkau kehilangan dia. Kalau kita kehilangan seseorang karena Yesus, Tuhan tahu cara memberkati kita. Tuhan tahu cara menjawab doa kita. Ada orang tinggalkan Tuhan karena egonya, sakit hati. Di dalam Yohanes 12 ayat 56, ketika ada seorang wanita yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang begitu mahal sekali, tiba-tiba Yudas itu komplain. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan orang miskin, melainkan karena apa? Dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ada kadang orang berkedok pelayanan, tetapi memperkaya diri sendiri. Yudas berkedok itu, kan lebih enak uangnya dikasihkan kepada orang miskin. Kelihatan rohani, kelihatan baik, kelihatan benar, tapi ujung-ujungnya apa? Dia mengambil uang itu, dia korupsi. Jadi Bapak Ibu, cinta uang ini bisa membuat kita kehilangan Yesus. Bahkan kita bisa menjual Yesus. Jadi kalau kita memandang sebelah mata dengan Yudas, mungkin pun jangan-jangan kita pun punya kecenderungan yang sama dengan Yudas. Kita sedang menjual Yesus demi kepentingan kita. Makanya Bapak Ibu, saya agak tegas mengatakan, kalau engkau ke gereja hanya supaya engkau diberkati, engkau akan kecewa. Kalau engkau ke gereja mencari tangan Tuhan, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau ke gereja cari wajah Tuhan, Tuhan tahu cara memberkati engkau. Uang dapat merekatkan hubungan, tapi uang juga dapat meretakkan hubungan. Bapak Ibu, kalau kita diberkati Tuhan, kita gampang untuk merangkul orang datang bersama-sama dengan kita. Uang bisa mendekatkan hubungan, benar enggak Bapak Ibu ya? Bisa. Saya yakin kalau kita diundang teman kita, diajak makan, diajak cerita, pasti kita ini makin dekat dengan dia. Uang itu bisa merekatkan hubungan. Tetapi jangan salah juga, uang bisa meretakkan hubungan. Berapa banyak abang adik bermasalah karena uang, harta gono gini. Uang bisa membangun pekerjaan Tuhan, tapi uang juga bisa merusak pekerjaan Tuhan. Beberapa gereja hancur karena keuangan. Uang bisa membangun pekerjaan Tuhan, tapi uang bisa merusak pekerjaan Tuhan. Yudas menjadikan uang merusak kehidupannya, merusak hubungannya. Jadi suami istri juga kan bermasalah kadang karena uang. Karena setoran gak lancar bisa jadi masalah ibu-ibu kan sama bapak. Gaji 5 juta sampai di rumah 1 juta. Terlalu banyak sensornya, parkirnya entah di mana-mana. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Kita mau pakai uang untuk apa? Uang itu budak yang baik tapi tuan yang jahat. Berapa banyak orang mengorbankan orang lain karena uang, dan itu yang dilakukan oleh Yudas. Kecintaannya akan uang membuat dia kalap mata. Masa Yesus hanya seharga 30 keping perak? Masa Yesus hanya seharga seperti itu? Tapi itulah kalau orang cinta akan uang tidak rasional lagi. Oleh karena itu mari kita kuduskan berkat kita, amin. Amin. Kalau terima berkat Bapak Ibu didoakan bersama-sama. Mari kita belajar Bapak Ibu.
Kalau sedikit berkat kita kali doakan, bisa jadi cukup loh. Bisa mujizat itu nyata terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau dia banyak pun selalu ada pengeluaran. Tiba-tiba ada masalah lah, tiba-tiba. Coba kalau kita cross check, mungkin kita belum menguduskan berkat kita. Cinta akan uang mengorbankan banyak hal dalam hidup. Mengorbankan iman, keluarga, pekerjaan, hubungan. Matius 27 ayat 3-5 dikatakan pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Coba lihat, selalu penyesalan itu penyesalan selalu datang terlambat. Akhirnya Bapak Ibu, Yudas, dia kembalikan uang 30 itu. Dia sadar uang ternyata nggak ada artinya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di dalam Kisah Rasul dijelaskan, uang yang dikembalikan itu dipakai imam-imam untuk membeli sebidang tanah. Dan tanah itu disebut tanah darah. Dan di tanah itu dijadikan tempat pemakaman, dan tempat pemakaman si Yudas juga yang gantung diri. Dan tanah itu menjadi tempat perkuburan sampai sekarang untuk orang asing yang meninggal di Israel. Boleh bayangkan Bapak Ibu, ketika dia menjual Yesus, dia kehilangan segalanya. Bahkan uang itu pun gak ada artinya bagi dia. Dua hal yang kontras terjadi di Taman Getsemani. Yesus yang mengorbankan dirinya, dan Yudas yang mengorbankan Yesus untuk dirinya. Kita mau meneladani yang mana? Mari kita belajar dari Yesus. Yesus itu dia mengorbankan kepentingannya karena dia tahu ada misi yang lebih besar. Tetapi Yudas malah mengorbankan Yesus untuk segelintir hal yang gak penting dalam hidup ini. Oleh karena itu, ketika kita menjual Yesus, kita akan kehilangan segalanya. Ini firman Tuhan bagi kita.